Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar mata pelajaran geografi. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang skala peta. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas, yaitu membedakan skala besar dengan skala kecil. Nah, untuk kali ini Bapak akan membahas apa perbedaan antara peta skala besar dengan peta skala kecil. Nah, kita lihat di depan di layar peta skala 1:10.000 dengan peta 1:2000. Nah, kita bedakan dua buah peta ini. Peta A, ini peta A, kemudian yang ini peta B. Nah, mana yang skala besar dan mana yang skala kecil? Untuk skala ya berkebalikan dengan nilai mata uang. Kalau 10.000 untuk mata uang ini besar, tapi kalau 2.000 mata uang itu kecil. Nah, untuk skala peta kebalikannya, 10.000 ini kecil, 2.000 ini besar. Nah, lalu apa yang mendasari kenapa 2.000 ini disebut peta skala besar? Nah, kita lihat yang pertama dulu peta A. Ini skalanya 1:10.000. Kenampakan objek yang kita lihat itu adalah seluruh objek yang ada. Dari 3 buah gambar ini, peta A dengan skala 10.000 disebut dengan skala kecil. Nah, ini kenampakannya besar. Nah, mencakupi pada dua gambar ini. Nah, lalu apa yang membedakan antara peta skala besar dengan peta skala kecil? Nah, kalau peta skala besar, nah kuncinya adalah di informasi. Nah, atau kedalaman informasinya atau kedetailannya. Nah, kita lihat kalau peta A ini adalah peta skala kecil. Nah, apanya yang kecil? Informasinya. Nah, informasi yang kita lihat di sini sangat sedikit atau kecil. Nah, tetapi wilayah yang digambarkannya itu luas. Nah, itu peta skala kecil. Nah, jadi informasinya itu kecil atau tidak detail. Nah, tetapi dia menggambarkan wilayah yang lebih luas. Nah, itu peta skala kecil. Nah, kemudian peta skala besar 1:2000 ini dianggap besar. Nah, apanya yang besar? Balik lagi, tetap informasi. Informasinya besar. Nah, apanya yang besar? Nah, kita lihat di peta di sini informasi sangat detail. Kita bisa melihat setiap sudut sisi pesawat. Beda halnya kalau kita lihat di sebelah sini, kita tidak melihat gambaran yang jelas. Nah, tetapi di peta B skala besar, informasi itu sangat besar. Nah, tetapi wilayah yang digambarkannya itu kecil. Nah, jadi pembedanya antara peta skala kecil dengan besar itu terletak pada informasinya. Nah, jadi peta skala besar, informasinya besar, tetapi wilayah yang digambarkannya kecil. Kalau peta skala kecil, informasi yang digambarkannya itu kecil atau tidak detail, tetapi wilayah yang digambarkannya lebih luas. Nah, ini dia perbedaan antara peta skala besar dengan peta skala kecil. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat peta. Nah, kita lihat di sini. Ini peta Indonesia. Nah, di bawah ada tanda plus dengan tanda min. Fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilannya. Nah, sekarang dengan tampilan seperti ini, kita lihat di sini ada angka 500 km. Maka ini Bapak lihat ketinggiannya sekitar 500 km. Petanya itu diambil yang ketinggian 500 km. Nah, kita bisa melihat
seluruh Indonesia. Tetapi kedalaman informasinya itu sangat sedikit. Nah, apa yang bisa kita lihat? Kita hanya bisa melihat di sini pulau dengan beberapa nama provinsi saja. Nah, kemudian batas-batasnya hanya itu saja. Nah, berarti hanya 3 informasi yang bisa Bapak lihat. Sebentar. Nah, maka ini digolongkan dia ke dalam peta skala kecil. Nah, jadi ini skala kecil. Nah, sekarang Bapak coba mengklik tanda plus. Artinya Bapak memperbesar skala peta. Nah, maka angka di sini dia akan berubah menjadi lebih kecil. Karena Bapak memperkecil, wilayah yang digambarkannya nanti akan lebih kecil. Nah, sekarang kita coba zoom, perbesar. Nah, angkanya berubah jadi 200. Nah, makanya ini Bapak memperbesar. Nah, kita coba lihat tapak tuan saja. Nah, langsung saja Bapak klik ya. Kita lihat tapak tuan. Nah, lihat angka di sini dia berubah menjadi 1 km. Beda tadi 500 km. Nah, bagaimana ke dalam informasinya? Sangat besar informasinya. Nah, kita di sini bisa melihat. Nah, kita bisa melihat ada kantor. Kemudian kita bisa melihat ada JNE, ada masjid, ada rumah sakit, kemudian ada SBU dan lain. Nah, makanya informasinya ini banyak yang kita dapatkan, tetapi wilayah yang digambarkannya itu sedikit. Nah, coba lihat. Nah, kalau kita lihat ya informasinya ini sangat sedikit. Informasinya banyak, tetapi wilayahnya kecil. Nah, hanya ini saja, hanya satu kampung di beberapa kampung yang ada di tapak tuan. Nah, jadi itulah kira-kira bedanya peta skala besar dengan peta skala kecil. Sampai di sini Bapak rasa bisa dipahami peta skala besar dengan peta skala kecil. Nah, kemudian yang berikutnya, nah nanti di soal itu juga ada soal seperti ini. Kita memperbesar dengan memperkecil skala peta. Nah, kita lihat dengan gambar ini. Oke. Nah, awalnya Bapak punya peta misalnya 1:50.000. Nah, ketika peta skala banding 1:50.000, Bapak perbesar 2 kali. Nah, jadi sekarang kondisinya Bapak perbesar 2 kali. Nah, sekarang kita logikakan dulu. Kalau kita memperbesar peta sebanyak 2 kali, nah logikanya skala petanya akan lebih besar dari 50.000 atau lebih kecil angkanya dari 50.000. Ingat, kalau kita memperbesar. Kalau memperbesar artinya wilayahnya akan lebih kecil, informasinya akan lebih detail. Nah, maka kalau skalanya 1:50.000 kita perbesar 2 kali. Nah, maka skalanya akan menjadi 1:25.000. Nah, yang kedua, skalanya sama 1:50.000, tapi Bapak kecilkan 2 kali. Berapa skala peta setelah dikecilkan? Nah, ini 1:50.000 Bapak kecilkan 2 kali. Nah, kalau dikecilkan artinya wilayahnya menjadi lebih luas, tapi kedalaman informasinya sedikit. Nah, ini akan berubah menjadi 1:100.000. Nah, untuk di sini kita mendapatkan rumus kalau skalanya itu
diperbesar. Skalanya diperbesar. Nah, maka pengoperasiannya dilakukan dibagi. Nah, kemudian kalau skalanya diperkecil, nah, maka pengoperasiannya dikali. Nah, jadi jangan lupa, maaf. Nah, jadi, nah ini dia ya. Ini jangan lupa, kalau skalanya diperbesar maka kita bagi, kalau diperkecil dikali. Nah, jadi kalau skalanya misalnya 1:100.000 diperbesar 2 kali, maka 100.000-nya dibagi menjadi 2. Nah, demikian untuk skala peta. Nah, jangan lupa logikanya, kalau skalanya diperbesar artinya wilayahnya menjadi lebih kecil, tapi kedalaman informasinya itu sangat detail. Kalau petanya kecil, informasinya kecil, tidak detail, tetapi wilayah digambarkannya itu luas. Nah, sampai di sini untuk skala peta, Bapak rasa cukup untuk bahasan tentang komponen skala peta. Nah, berikutnya kita masuk tentang arah. Nah, berikutnya kita masuk materi tentang arah. Nah, oke. Nah, sekarang kita bicarakan yaitu tentang arah. Mungkin anak Bapak sudah tahu itu arah. Nah, yang kita bicarakan sekarang itu adalah namanya arah. Nah, yang kita bicarakan sekarang, yang untuk komponen berikutnya adalah kita bicarakan yaitu arah orientasi. Nah, mungkin bahasa sederhananya arah orientasi ini adalah arah mata angin. Nah, atau petunjuk arah. Jadi di peta itu nanti ada arah orientasi. Nah, untuk arah orientasi kita ada 3 jenis. Nah, apa saja yang 3 itu? Yang pertama ada namanya arah primer. Yang kedua ada arah sekunder. Kemudian yang ketiga ada arah tersier. Nah, kita lihat yang pertama, mana yang arah primer. Nah, yang arah primer itu seperti ini. Nah, yang primer arah pertama ini adalah arah utara, kemudian arah selatan, kemudian arah barat, kemudian arah timur. Nah, usahakan siswa sekalian ini menghafal jenis arah. Nah, ini arah yang pertama namanya arah primer. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang kedua ada arah sekunder. Nah, mana yang sekunder? Nah, ini dia yang sekunder. Jadi kita tambah lagi. Nah, yang sekunder berarti ada timur laut, kemudian ada tenggara, kemudian ada barat daya, nah terakhir ada barat laut. Nah, ini adalah arah sekunder. Nah, ada 8 untuk arah sekunder. Nah,
Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu ada arah tersier. Nah, untuk arah tersier ini sangat mudah sekali. Nah, yang penting Anda Bapak menghafal dulu arah primer dengan arah arah primer dengan arah sekunder ya. Nah, jadi untuk arah tersier kita hanya menggabungkan arah utara, arah primer dengan arah sekunder. Nah, contoh. Nah, di sini namanya UTL, utara timur laut. Nah, kalau yang di sini timur laut, jadi gabungkan TTL. Nah, kemudian yang di sini TTG. Nah, dibacanya mungkin agak sedikit berbeda, bukan timur tenggara, tapi dibacanya timur menenggara. Kemudian yang di sini STG atau selatan menenggara. Kemudian yang di sini SBD, selatan barat daya, barat daya. Kemudian barat laut. Nah, kemudian di sini utara barat laut. Nah, itu 3 jenis arah. Nah, arah orientasi primer, sekunder, tersier. Nah, untuk primer ada 4. Nah, jadi untuk arah primer itu ada 4, untuk sekunder 8, dan tersier itu ada 16. Nah, ini arah. Nah, minimal Anda Bapak harus bisa menghafal yang arah primer dengan arah sekunder. Nah, kunci utamanya adalah di sini, di primer sama sekunder. Kalau tersier kita hanya menggabungkan arah primer dengan arah sekunder. Nah, jadi ini dia 3 jenis arah orientasi yang kita gunakan. Nah, berikutnya, lalu bagaimana cara kita menyatakan arah? Nah, atau bagaimana cara kita menunjukkan arah? Ini kebetulan disebut juga sebagai arah istimewa. Ya. Lalu bagaimana cara kita menyatakan arah? Nah, jadi untuk arah kita itu menggunakan 2 cara. Yang pertama itu ada namanya azimut, yang kedua miring. Nah, jadi kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama yaitu azimut. Nah, untuk azimut syaratnya ini harus wajib kita penuhi. Yang pertama itu adalah 0 derajat dimulai dari utara, pengukurannya searah jarum jam. Kemudian yang ketiga, sudut maksimalnya 360 derajat. Nah, ini syarat harus dipenuhi. Nah, tapi sebelumnya azimut itu apa? Nah, azimut itu adalah sudut yang dibentuk oleh 2 garis. Nah, itu yang namanya azimut. Satuannya nanti kita gunakan dalam satuan derajat. Nah, jadi ini satuannya nanti dalam Nah, jadi ini satuannya nanti kita gunakan dalam satuan derajat. Nah, berikutnya bagaimana cara penerapannya untuk azimut ini? Oke. Kita gunakan koordinat kartesius. Nah, sekarang kita lihat syarat. 0 derajatnya dimulai dari utara. Nah, maka di sini adalah 0 derajat. Nah, kemudian di sini sudutnya besarnya sekitar 90 siku. Kemudian di sini 180. Kemudian di sini 270. Nah, atau kalau kita bawakan ke arah primer, ini ada arah utara, ini arah timur, kemudian ini selatan, kemudian ini barat. Nah, jadi contoh, kalau ada garis di sini, bawakan ke contoh dulu. Nah, jika di sini adalah arah timur laut, berapakah azimut timur laut? Nah, caranya sama
dengan memenuhi syarat ini, 0 derajat dimulai dari utara, pengukurannya searah jarum jam. Nah, maka kita ukur dari arah sini ke sini itu berapa derajat. Kebetulan ini setengah dari 90, berarti di sini sudutnya adalah 45. Nah, maka azimutnya timur laut itu adalah 45 derajat. Nah, itu untuk azimut. Nah, kalau misalnya di sini arah berikutnya adalah tenggara, nah pengukurannya sama. Jadi kita ukur nolnya dari utara. Jadi kita lanjutkan saja yang ini. Nah, jadi kita ngukur berapa besar sudut ini. Nah, ini sudah ada 90. Ini kemudian di sini ada 45, maka 90 tambah 45 135. Maka azimutnya tenggara itu adalah 135. Nah, berarti di sini Anda bisa melanjutkan untuk barat daya berapa azimutnya. Kemudian timur barat laut ini berapa azimutnya. Nah, tetap menggunakan syarat yang ini. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapan di peta. Nah, contoh soal. Misalnya Bapak berada di rumah sakit Juludin Awai. Misalnya Bapak ada di sini. Ya. Kemudian lokasi kedua Pantai Cahaya. Nah, dari rumah sakit Juludin Awai ke Pantai Cahaya, kira-kira azimutnya berapa? Dari sini ke sini. Nah, maka langkah yang kita lakukan, nah itu pertama buat dulu garis koordinat kartesiusnya. Nah, buat dulu kira-kira seperti ini. Nah, kemudian tarik garis dari sini ke sini, karena kita ngarah ke Pantai Cahaya. Nah, maka berapa besar sudut yang dibentuk ini dari rumah sakit ke Pantai Cahaya? Nah, ke sini. Nah, itu sekitar 135 derajat. Datangnya dari mana? 0 kan dari sini. 0, 90, ini setengah, 45. Nah, maka ini arah yang ditunjuk itu adalah arah tenggara. Nah, berarti kalau kita melihat dari rumah sakit Juludin Awai ngarah ke Pantai Cahaya, itu arahnya sekitar 135 derajat atau tenggara. Nah, lalu kalau kita mau melihat, hapus dulu. Nah, kalau kita mau melihat dari Pantai Cahaya mau ke Juludin Awai, apakah sama azimutnya? Nah, apakah juga 135? Nah, itu beda. Nah, jadi kita buat lagi garis kartesiusnya di sini, karena kita mau melihat dari Pantai Cahaya. Nah, tarik lagi garis ke arah sini. Nah, rupanya berbeda. Nah, kita ukur berapa besar sudut ini. Nah, 0, 90, 180, 270. Nah, ini tambah 45. Nah, artinya 315. Jadi dari Pantai Cahaya, kalau kita mau melihat dari Pantai Cahaya ke arah rumah sakit Juludin Awai, itu sudutnya adalah 315. Jadi beda. Nah, itu contoh penerapan. Jadi kita kembali lagi ke screen. Nah, berikutnya, nah, kita coba bawakan ke gambar soal yang tadi. Nah, ini kita buat saja A dengan B. Ya, A ke B. Nah, azimut A ke B sama dengan, nanti kita buat lagi garis seperti ini. Nah, kita tarik ke sini. Nah, itu tadi adalah 135 derajat. Azimut
B ke A sama dengan, nah kita buat lagi kartesiusnya. Nah, di sini itu adalah 315 derajat. Nah, jadi jangan samakan nanti kalau kita melihat dari kota A ke kota B, B ke A itu berbeda. Nah, jadi untuk memudahkan kita melihat azimut A ke B dengan B ke A, nah itu ada istilah kedua kita gunakan, namanya back azimut. Nah, kita gunakan istilah back azimut. Nah, untuk mencari back azimut ini sangat mudah sekali. Rumusnya, jika azimut kecil dari 180 derajat, maka back azimutnya ditambah, mohon maaf terlalu pendek. Bapak hapus dulu. Ya, kita pindah ke samping. Nah, jadi mohon maaf. Nah, jadi kita ulang lagi untuk back azimut. Nah, untuk back azimut back azimut jika azimut kecil dari 180 derajat, nah maka back azimutnya ditambah 180 derajat. Kemudian yang kedua, jika azimut besar dari 180 derajat, back azimut dikurangi 180 derajat. Nah, ini rumus untuk back azimut. Sebenarnya nanti Bapak bawakan logikanya seperti apa. Ya, ini rumus untuk back azimut. Nah, kita lihat lagi soal yang tadi. Nah, tadi di sini ada azimut A ke B. Nah, maka nilai azimut A ke B tadi 135. Nah, azimut B ke A tadi bernilai 315 derajat. Ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat back azimut A ke B, nah, jadi kita lihat back azimut A ke B sama dengan, nah nilai azimutnya 135. Nah, maka back azimut A ke B 135
karena 135 ini kecil dari 180, maka baik azimutnya tambah. Maka tambahkan ini dengan 180 derajat. Ya. Maka bernilai 315 derajat. Nah, yang kedua, back azimut B ke A sama dengan tadi 315. Nah, 315 lebih besar dari 180, maka back azimutnya kita kurangi dia dengan 180 derajat. Hasilnya 135 derajat. Nah, maka di sini kita lihat nilai azimut A ke B itu setara dengan nilai back azimut B ke A. Azimut B ke A setara dengan back azimut A ke B. Nah, nah, jadi kalau untuk penggambarannya untuk nilai back azimut, hapus dulu yang ini ya. Oke. Nah, untuk penggambarannya tadi kan azimutnya 135 ada di sini. Nih, 135. Nah, maka back azimutnya itu perpanjangan garis ini ke sini. Ini 135. Nah, ini nilainya 315. Nah, ini yang namanya back azimut. Kebalikan. Nah, fungsinya nanti mungkin anak bapak nggak punya roll busur 180, 360. Nah, nanti kita gunakan kan busur yang ada hanya kan 180 derajat. Nah, jadi kita gunakan nanti nilai back azimut. Nah, ini dia back azimut ya. Kebalikan. Nah, sampai di sini bapak rasa paham untuk azimut. Silahkan dipahami terlebih dahulu, nanti bapak susul dengan tugas. Nah, demikian dari bapak untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.